Sebagaimana undangan yang telah disampaikan kemarin, siang ini kita akan melaksanakan acara perpisahan kepada salah satu rekan kerja kita, Ibu Sri. Ibu Sri akan melanjutkan penugasannya. Ibu jangan tinggalin Ina dong. Nanti Ina sama siapa di sini? Kalau misalkan Ina butuh saran, butuh pendapat, Ina harus ke siapa, Bu? Udahlah Ibu di sini aja, minta penangguhan aja lah ke kantor yang baru. Tinggalin apa sih, Nak? Ibu masih di kantor yang sama Ibu. Cuma beda lokasi aja. Kita bisa ketemu lagi loh kapan-kapan. Iya Bu, rasanya baru kemarin kita tuh kenalan, ketemu, kok sekarang Ibu udah mau pergi lagi. Bener Ina sama Andre, baru mulai rasanya kita dekat sama Ibu. Jadi tim yang solid di sini. Sudah Kita banyak foto dulu, Bu, ya? yang sudah kita lalui bersama beliau, baik dalam hal pekerjaan ataupun interaksi secara langsung bersama beliau. Udah ya. Balik ke tempat duduk. Itu dilihatin Pak Sidik, gak enak. Ya, Ya udah deh, Bu. Selamat datang Ibu Sri. Silahkan duduk di depan. Silakan duduk. Ibu Sri sudah seperti keluarga kita. Walaupun kita berpisah secara fisik, tapi mari kita perjuangkan dan pertahankan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sri di kantor kita ini. Selamat datang Ibu Sri. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya kepala bagian tata usaha di kantor ini. Saya yang kemarin menghubungi Ibu. Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Nggak masalah Ibu. Saya juga mengucapkan selamat atas promosinya menjadi kepala bidang di kantor ini Ibu. Saya sangat kagum sekali dengan pencapaian ini. Ibu dengan usia yang sangat muda ini sudah mendapat amanah menjadi kepala bidang. Terima kasih Pak. Saya juga tidak menyangka dipromosikan dan ditempatkan di sini, di daerah jauh dari keluarga. Mohon bantuan Bapak selama di sini Pak. Baik Ibu, mari saya antar ke ruangan Ibu. Di sana staf Ibu sudah menunggu. Baik Pak. Mari Bu. Loh, Wan? Ya Pak. Tunggu. Kamu terlambat juga, Vin. Baru jam 9, Pak. Nih, Mas Iwan juga telat. Kalian masuk kerja nggak sesuai jamnya. Biasa, Pak. Di sebelah kanan ini, Bu, adalah ruangan Pak Direktur kita, Pak Doni. Tapi beliau hari ini sedang ada kegiatan di luar sehingga menugaskan saya untuk menyambut Ibu dan rekan-rekan yang baru mutasi hari ini. Nah, ini ruang kerja bersama kita dengan konsep kolaborasi atau ABI. Di kantor kita ini ada 4 bidang dengan jumlah pegawai secara keseluruhan 25 orang. Kalau di bidang saya, pegawainya ada berapa ya Pak? Oh, kalau di bidang Ibu ada 4 pegawai. Nah, itu mereka. Yuk saya kenalkan kepada mereka. Ibu Sri, ini para pegawai yang bekerja di bidang Ibu. Perkenalkan, ini namanya Andre. Dan ini namanya Ina. Kemudian dua pegawai ini yang bersama kita tadi. Perkenalkan, namanya Iwan. Dan ini Kevin. Teman-teman semua,
Perkenalkan, ini Ibu Sri. Beliau adalah kepala bidang kalian yang baru. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri. Selamat datang Bu Sri, perkenalkan saya Andre. Mohon dukungannya ke depan nanti Bu. Halo Bu Sri, kalau saya Ina. Sekarang jadi ada teman perempuannya dari bidang ini. Terima kasih atas sambutannya teman-teman. Mohon bantuannya ya selama saya di sini. Oh iya, ngomong-ngomong ini sudah pukul 8.45. Silakan dilanjutkan lagi pekerjaannya. Kalau saja sinergi ini bisa berjalan, saya yakin penyerapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran. Ra, lo tau gak sih pendapatan gue cuma berapa? Ya cuma segini doang. Kalau segini doang sih gak bakalan dapet deh beli makeup sama skincare. Iya ya, mana sekarang apa-apa tuh mahal tau. Alah, gue top up aja diamondnya buat beli skin biar makin jago. Hah? Harusnya kan lebih. Masa uang segitu kurang? Saya yakin penyerapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran. Lo tau gak sih? Itu loh, Masa mama terus yang dinas luar kota? musik terbaru si Jennifer Lopez. Alah, Bapaknya dapat duit dari Sudah 3 minggu aku di sini. Aku bersyukur dipromosikan. Tapi kenapa masih saja hari ini belum rela? Karena harus bekerja di sini, jauh dari keluarga. Belum lagi di sini aku merasakan ada sesuatu yang hilang. Semangat kerjanya, kebersamaan pegawainya. Assalamualaikum. Sugeng santan. Kados pundi kabare, Bu? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, Nduk. Ibu dan anak-anakmu sehat di sini. Ini mereka lagi pada main di kamarnya. Belum pada tidur. Kamu gimana kabarnya? Sudah hampir sebulan kamu di sana. Enak nggak kantornya?
Alhamdulillah Sri sehat juga Bu di sini. Kantor ya enten wae. Bontak antem sing istimewa. Gak ada yang istimewa gimana toh? Suaramu kok datar-datar saja, Tonduk. Ada apa? Seperti nggak ada semangatnya. Gimana sih mau semangat Bu? Orang-orang di sini kerjanya ya gitu-gitu aja. Kayak nggak ada semangat untuk memberi lebih ke pekerjaan. Sri jadi kebawa santai-santai. Piye to, Nduk? Kok malah awakmu sing ketularan? Ibu itu jadi kelingan sebulan yang lalu ketika kamu meluk ibu. Kamu bilang katanya kamu dipromosikan. Saat itu matamu berbinar-binar. Kamu seneng banget. Bukankah itu yang kamu cari, Nduk? Katamu, kalau kamu jadi pemimpin, maka pengaruhmu jadi semakin besar. Kamu bisa memberi contoh, kamu bisa mengajak orang lain untuk bekerja lebih baik, berkontribusi, dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Bu, Sri ngerti. Tapi jujur, Sri masih belum lega ditempatkan jauh dari keluarga di sini, jauh dari anak-anak, jauh dari Mas Tono. Terus juga di kantor, sejak Sri datang ke sini pertama kali, mereka kok bekerjanya seperti semaunya sendiri. Ada yang kalau berangkat kerja dan pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan kantor. Ada yang senangnya ngegosip. Belum lagi yang paling muda, senangnya main HP sendiri. Gak peduli dengan sekitar. Intinya Bu, semuanya cuek-cuek. Ingat ya, Nduk, hidup selalu hidup kalau kita itu selalu Sri, sabar, ridho, ikhlas. Makanya ibu ngasih nama kamu Sri. Kamu itu tidak usah khawatir sama anak-anakmu di sini. Insya Allah mereka itu ngerti kok, dan gak ngerepotin ibu. Terus sama teman-temanmu yang tadi, coba kamu ingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Apa kamu sudah peduli? Apa kamu sudah bicara baik-baik sama mereka? Apa yang kamu lakukan untuk mendekati mereka? Ingat ya, Nduk, orang-orang di kantormu itu adalah keluarga barumu. Sebagian besar waktumu itu bersama dengan mereka. Baik Bu. Sampun nggih Bu, ini Mas Tono telepon. Terima kasih Bu. Salamin buat anak-anak. Ini jadi nggak sempat ngobrol-ngobrol dengan mereka. Assalamualaikum. Ya wis, sing hati-hati ya, Nduk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah semua lagi.
mau tahu nggak? Apaan? Ini berita apaan, Nak? Ini tentang Denny, anak angkatan kita. Denny anak angkatan kita. Denny yang mana sih? Itu loh, kan dia masuk sininya bareng kita. Tapi 2 tahun yang lalu dia pindah ke Telkom. Oh iya, ingat Denny yang pindah ke Telkom itu. Kenapa emangnya dia? Kan gue abis ngepoin IG story-nya dia tuh. Terus kantornya abis dapat penghargaan Best Workplace tahun 2022. Oh iya. Enaknya kerja di sana apaan? Kantornya di sana tuh udah hybrid. Jadi nggak perlu datang langsung ke kantor. Bisa nyelesain kerjaan di rumah aja. Yang penting progresnya dilaporin ke atasan langsung. Udah itu beres. Serius? Kayak gitu? Enak gak sih kalau kantor kita kayak gitu juga? Iyalah, ngapain nih? Pagi-pagi berangkat ya, pulangnya malam, macet, capek di jalan, nyampe sini tuh kayak musuh gitu gak sih? Nah, itu San. Padahal teknologi kita sekarang kan udah memungkinkan buat kerja jarak jauh. Benar. Ada satu Kemenq, rapat online juga udah pakai Teams. Ngapain coba kita masih ke kantor kayak gini? Iya benar. Kalau kayak gitu kan lebih efisien ya. Bener tuh. Aduh, ramenya. Ngobrol. Sri, saya balik kerja dulu ya Bu. Bu. Ini Bu, tadi kami lagi ngobrolin tentang Denny, anak angkatan kami Bu. Dulu sih masuk ke sininya bareng kami Bu, tapi dia udah pindah kantor Bu. Terus kantornya dapat penghargaan Bu. Penghargaan apa ini? Ini loh Bu, Best Workplace tahun 2022. Coba deh Bu, Ibu lihat videonya. Keren banget loh Bu. Menarik sih, En. Yang kayak gini tuh bisa terjadi kalau budaya organisasinya sudah mulai terbentuk. Loh, emang budaya di kantor kita gimana Bu? Belum bagus ya Bu? Gini ya, En ya, soal budaya organisasi. Organisasi pada umumnya itu punya value atau nilai-nilai yang dipercayai dan dianut oleh para pegawainya. Tujuannya adalah agar visi misinya tercapai. Nah, kalau organisasi sudah bisa membangun kondisi dan situasi yang dapat mendorong pegawainya melaksanakan nilai-nilai tersebut, maka budaya organisasinya sudah mulai terbentuk. Emang apa ngaruhnya sih Bu, budaya organisasi buat kerucuk kayak saya Bu? Gini ya, coba kamu bayangkan kalau misalnya di kantor kita ini semua pegawainya rajin dan militan, terus Ina kerjanya biasa-biasa aja, lalu nggak? Ya juga sih Bu, tapi Bu, kan teknologi kita udah sama-sama maju. Kok kantor mereka bisa fleksibel, kita masih harus ngantor Bu? Ya, flexible working space kan sebenarnya sudah ada di peraturan kita. Cuma kan pelaksanaannya tergantung dari karakteristik masing-masing kantor, karakteristik pekerjaannya. Nah, Ina tahu sendiri kan karakteristik pekerjaan kita gimana. Ya juga sih ya Bu, Ina baru paham nih Bu. Halo. Kenapa lagi, Ma? Lupa, Mama barusan dikabarin kantor Mama mau ngadain kegiatan rakor lagi. Gak lama kok Pak, cuma 2 minggu. Kayak biasa ya Pak ya, minta tolong antar jemput anak-anak, kamu jagain anak-anak. Keluar kota lagi, Ma? Baru juga minggu lalu. Minggu-minggu sebelumnya juga Mama keluar kota. Anak-anak kan juga butuh mamanya. Udah dulu ya Pak, mau ngabar itu aja. Udah mulai lagi nih rapatnya. Udah ya Pak. Oh ya Iwan kenapa ya? Ibu tuh sering ngeliat dia marah-marah di telepon. Udah gitu, kalau datang terlambat terus, pulangnya cepet lagi. Palingan masalah lagi tuh Bu sama istrinya. Istrinya kenapa? Sakit? Enggak sih Bu, enggak sakit. Tapi istrinya Mas Iwan itu ya Bu, sama-sama kerja.
Jadi ya kayak kurang quality time bareng gitu deh Bu. Kalau lagi telepon tuh Bu marah-marahnya, aku yang ngurusin anak lagi, kamu kok nggak ngurusin anak, minggu depan malah mau keluar kota lagi. Gitu-gitu deh Bu. Minta tolong ya In, nanti kalau Iwan sudah selesai telepon, bilang dipanggil Ibu, suruh ke ruangan Ibu ya. Siap Bu, ntar saya bilangin. Kamu selesaikan kerjaanmu. Iya Bu, saya pamit dulu ya Bu, mau jelasin ini. Mas Iwan, Mas, Apa nak? itu Mas diminta ketemu sama Bu Sri. Bu Sri? Kenapa ya? Mana aku tahu. Diminta gantiin Toa kali Mas. Lagian sih, kalau telepon berisik banget. Saja kamu. Ya udah deh, aku ke Bu Sri dulu kalau gitu ya. Oke deh Mas, temuin dulu ya. Oke, makasih ya. Jadi dia jauh lebih percaya diri dan bisa berkontribusi pada organisasi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk hari ini, besok kita lanjutkan kembali ke sesi mentoring dan konseling ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Oh iya Wan. Maaf Ibu manggil saya. Iya betul. Masuk. Duduk Wan. Ada apa ya Bu? Iya, gini Wan. Kamu kan yang paling senior di bidang kita. Teman-teman kamu itu semua menghormati kamu. Mengenai pekerjaan sih sebenarnya tidak ada masalah, Wan. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal tentang kamu. Mengganjal bagaimana maksudnya? Apa saya ada buat salah? Begini, selama di sini saya memperhatikan kebiasaan teman-teman kita. Saya juga memperhatikan kebiasaan kamu. Saya lihat kamu kalau datang ke kantor pukul 8.30 seringnya. Dan pulangnya pukul 16. Padahal kamu tahu sendiri kan peraturan kita di sini. Datang pukul 7.30, pulang pukul 17.00. Ya walaupun bisa saja ada penyesuaian waktu secara proporsional 90 menit. Ya, saya tahu dan saya paham ketentuannya. Tapi kenapa, Wan? Kenapa kamu melakukan itu? Ada masalah apa? Bagaimana kalau tiba-tiba kami itu butuh kamu, kantor butuh kamu di waktu pagi sebelum kamu datang atau waktu pulang? Belum lagi nanti kalau misalnya teman-teman kamu juga jadi ikut-ikutan. Terus juga kalau ada kepatuhan internal bagaimana? Aduh, kalau bisa janganlah Bu. Saya boleh cerita sedikit Bu? Iya, ada apa, Wan? Silakan cerita. Jadi begini, sebenarnya gitu Bu ceritanya. Baik, Wan. Saya boleh tanya sesuatu? Kamu punya sisa cuti berapa? Cuti. Sisa cuti saya masih ada 7 hari. Kenapa Bu? 7 hari ya. Saya boleh saran ya, Wan ya.
Saran saya, kamu ambil cuti kamu, kemudian selama masa cuti itu kamu menyelesaikan permasalahanmu dengan keluarga. Pergunakan waktu sebaik-baiknya, bicarakan baik-baik dengan keluarga, selesaikan masalahmu. Karena kami di sini butuh kamu 100%. Tapi Bu, bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya juga tidak mau pekerjaan saya terbengkalai, apalagi kalau sampai harus merepotkan teman-teman. Jangan khawatir. Nanti pekerjaan akan dihandle teman-teman dan saya juga akan support teman-teman yang menghandle pekerjaanmu. Yang penting masalahmu selesai dan kamu bisa bekerja dengan sepenuh hati lagi setelah kembali dari cutimu. Baik, terima kasih sarannya. Saya harap kamu segera laksanakan ya saran saya, ambil cuti dan nanti kembali lagi dengan lebih semangat bekerja. Terima kasih, saya akan laksanakan. Terima kasih sebelumnya. Baik, kamu bisa kembali lagi bekerja, selesaikan pekerjaanmu yang ada sekarang ya. Baik, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Sama, silakan. Aku yakin tidak ada masalah dengan nilai-nilai dan budaya yang sudah ada dan terbentuk di organisasi. Lalu apa yang salah di sini? Mengapa budaya dan maksud dibuatnya nilai-nilai itu seperti tidak sampai dirasakan oleh pegawai di sini? Aku harus mencari tahu dan menggali lagi. Agus Marto ya. Kalau tidak salah ada buku biografi tentang beliau. Siapa tahu di perpustakaan ada. Aku harus ke sana sekarang. Bu Sri, izin Bu. Ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Ibu, sekaligus saya meminta masukan terkait hal yang mau saya kerjakan nantinya. Tentang apa ya, Andre? Nah, ini tentang isu yang sedang bergulir di organisasi kita. Jadi beberapa indikator capaian kesejahteraan sosial itu seperti tingkat kemiskinan dan PDRB itu masih belum optimal, Bu. Padahal kan desentralisasi fiskal itu diharapkan dapat meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk itu saya mengusulkan beberapa hal kepada Ibu ini. Oke. Baik. Tapi nanti aja ya, saya mau ke perpustakaan dulu. Sinergi fiskal nasional ini akan menjadi jawaban dan pendekatan yang lebih baik dalam menyelaraskan kebijakan fiskal nasional. Pak Reza, izin Pak. Ya. Ini Pak, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dan usulkan kepada Bapak terkait dengan optimalisasi penerimaan di kantor kita, Pak. Oh iya, gimana Andre? Jadi gini Pak, ini terdapat satu perusahaan yang saya soroti Pak. Dari hasil temuan awal saya, ada potensi penerimaan negara sekitar 600 juta dari perusahaan tersebut Pak. Oh, bagus itu. Terus gimana? Nah, namun dari hasil temuan awal saya tersebut, apabila nanti dikembangkan lebih dalam dan lebih detail, baik dari sisi kepemilikan perusahaan maupun dari sisi aliran dananya, kita akan bisa memperoleh penerimaan negara yang jauh lebih besar Pak. Namun demikian kita perlu untuk bekerja sama dengan unit lain dan dengan pihak lain Pak. Maksud kamu jadi kantor kita harus bekerja sama dengan unit-unit ini? Betul Pak, untuk detail teknis siapa dan pihak mana saja sudah saya tuliskan dalam proposal saya tersebut Pak. Proposalnya bagus, menarik, bagus juga untuk organisasi kita. Tapi kamu tahu kan, ini udah 3 bulan terakhir dan kita juga sudah melampaui target. Jadi menurut saya mungkin lain kali aja ya. Tapi Pak, ini potensinya jauh lebih besar nanti Pak. Nah, sudah Andre. Sampai nanti Andre.
tulisannya Andre. Agus Martowardoyo. Dre, kayaknya tadi ada yang mau kamu obrolkan dengan saya. Iya, Bu. Apa, Bu? Tentang apa ya? Iya Bu Sri, ada. Tentang apa ya? Ini Bu, ini jadi saya itu menyoroti beberapa hal yang bisa kita ajukan usulan pembenahan berkaitan dengan desentralisasi fiskal, terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari desentralisasi fiskal itu. Nah, kita bisa mengajukan perubahan, pembenahan, dan menghasilkan inovasi-inovasi baru agar nanti tujuan dari desentralisasi fiskal ini nanti akan lebih optimal nanti Bu. Ada dokumen yang bisa saya baca dulu. Ada ini Bu, ini tentang sinergi Taruh di fiskal. sini saja dulu, nanti saya baca. Ya udah Bu, saya permisi dulu Bu. Sepertinya kejadiannya akan sama seperti di kantor sebelumnya. Kevin? Benar, Kevin ya? Biar dulu kan. Phil? 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 Ibu, kirain siapa? Benar, sampai senyum-senyum sendiri seperti itu. Ini loh Bu, saya lagi nonton reels terbarunya di Instagram Kemenlu Bu, terkait perilaku efektif dan produktif di sistem kerja baru kita. Delivery ini kreatif loh Bu. Ya, kebetulan Ibu juga lagi concernnya tentang budaya organisasi. Boleh dong dikirimin ke Ibu ya, linknya? Boleh lah Bu, saya kirim via WhatsApp ya Bu ya. Oke. Nah, sudah saya WhatsApp ya Bu. Oh iya, sudah masuk. Siap ya? Coba tonton ya. Ibu lihat dulu deh. Yang kedua adalah perilaku minimal dari nilai Oh, profesional. iya. Keren. Ya kan? Lucu kemasannya, tapi masih dapat esensinya. Mengemas konsep budaya organisasi yang dengan cara seperti ini, yang mudah diterima oleh semua orang. Ya kan Bu? Jadi nggak bosan nontonnya Bu. Kemasan-kemasan kayak gini pasti cocok banget ya dengan generasi kamu ya, Gen Z. Kemungkinan besar sih gitu Bu. Kalau saya sih suka ya. Saya nggak tahu nih kalau generasi Ibu suka apa enggak. Apalagi generasinya Pak Adil tuh. Iya, Vin. Gini nih, setiap generasi itu kan ada kelebihan dan kekurangannya. Contoh, generasi Ibu, generasi Y. Nah, itu menurut teori nggak suka tuh kerja dalam kelompok atau tim. Tapi karena organisasi kita menekankan bahwa kita harus kerjasama, kolaborasi. Walaupun Ibu merasakan seperti itu, tapi harus Ibu tekan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau generasi kamu gimana? Kayaknya cuek-cuek ya? Iya sih Bu, kalau generasi saya sih kebanyakan aku cuek-cuek sih emang. Itu ya? Iya. Tapi Ibu jadi ingat nih, kamu tahu nggak? Kamu itu yang pertama kali Ibu notice waktu datang ke kantor ini. Kita kan ketemu waktu itu di lift ya? Ah, gitu ya Bu? Aduh, maaf Bu. Waktu itu saya nggak sadar ada Ibu di sana. Nggak apa-apa, kita saling mengingatkan aja. Tapi sekali lagi seperti yang tadi Ibu bilang, karena organisasi kita menekankan pekerjaan harus kerja bersama, satu, kolaborasi, maka kita mulai dulu dari yang kecil-kecil. Contohnya, saling menyapa,
termasuk juga menyapa orang yang berasal dari unit di luar unit organisasi kita. Seperti itu ya, Vin ya. Oh iya, Ibu baru ingat. Kayaknya ada yang harus Ibu kerjakan nih. Ibu balik dulu ya ke ruangan ya. Gitu ya Bu? Ya udah Bu, silakan. Jangan lupa nanti kamu balik lagi. Iya Bu. Euis ke antosan heula euleuh saur saha ya saur abi atuh is saur saha deui atuh da kan kabawa euis teh saya atuh masa si Asep is Mas Andre. Pagi Mas Andre. Seperti biasa nih, Mas Andre selalu datang paling pagi. Iya, diusahakan Mang Ikom. Sudah presensi belum Mas? Oh, itu saya tadi sudah jam 6:30 presensi Mang Ikom tadi. Bagus Mas, mantap itu. Oh iya, Mang Ikom. Ngomong-ngomong, ini poster dari siapa ya kok bagus banget itu? Oh, ini Mas. Iya. Jadi kemarin Bu Sri minta tolong saya supaya nempelin poster ini di sini Mas. Emang keren nih. Aduh, bagus. Mang Ikom tahu nggak ini? Maknanya apa ini? Oh, poster ini Mas? Iya. Saya sih nggak tahu Mas maksudnya apa. Aduh. Udahlah Mas. Saya lanjut kerja lagi ya Mas. Oke, Mang Ikom. Makasih ya, Mang Ikom ya. Mari Mas. Ya. Gimana Andre? Bagus nggak? Kaget saya Bu Sri. Bagus banget ini Bu, gambar posternya ini. Tapi saya lihat ini kalau kata-katanya kayaknya diambil dari nilai Kementerian Keuangan dan core value ASN berakhlak ya. Tapi yang paling saya suka dari ini itu adalah desain gambarnya. Syukurlah kalau ada yang suka. Iya betul, memang ini diambil dari nilai-nilai organisasi kita dan juga core value ASN. Karena keduanya berhubungan dan rasanya kita perlu menginternalisasikan ke dalam diri kita. Kalau gambarnya gimana? Paham nggak? Kalau gambarnya kalau saya lihat ini ya, sekali lagi kalau nggak salah loh Bu ya, ini kayaknya ada pesan perubahan tersembunyi di baliknya ini. Jadi kita itu harus memberikan yang lebih dari apa yang diharapkan organisasi dengan berjuang bersama. Iya, gambar ini juga sekaligus sebagai pengingat dan penyemangat Ibu juga yang ingin Ibu tularkan ke teman-teman yang ada di sini. Maksudnya pengingat dan penyemangat apa Bu? Kamu tahu Andre, waktu awal-awal bekerja di sini, Ibu tuh merasa perlu banyak penyesuaian. Gimana Ibu menyesuaikan diri dengan kondisi jauh dari keluarga, gimana Ibu juga menyesuaikan diri dengan kondisi kantor yang di luar harapan Ibu. Dan Ibu lihat ini orang-orang di sini, teman-teman kita ini kok bekerjanya kayak biasa-biasa aja, nggak ada semangat, business as usual gitu. Tapi kamu ya Andre, Ibu melihat sesuatu yang lebih di diri kamu. Ibu tahu kamu baru pindah juga sama seperti Ibu, tapi kamu mau bertumbuh. Andre, Ibu sudah baca proposal kamu. Dan kebetulan dari kantor pusat ada permintaan untuk membentuk
tim Sinergi Fiskal Nasional. Ibu usulkan nama kamu untuk ikut dalam tim tersebut. Nanti timnya adalah joint program yang strategis yang isinya adalah pegawai-pegawai dari seluruh unit eselon 1 dan juga kementerian lembaga. Terima kasih Bu Sri ya. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan Bu Sri. Sama-sama, Andre. Kamu nanti berkontribusi yang banyak ya di tim Siap, Bu. tersebut untuk negara, untuk masyarakat. Dan bantu Ibu juga menularkan semangat ke teman-teman yang lain ya. Siap Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Andre. Menjadi pemimpin tidak lagi berbicara mengenai diri sendiri. Ada porsi orang lain yang harus diperhatikan juga. Layaknya menjadi orang tua, kita tidak lagi bertindak untuk diri sendiri, namun memfokuskan bagaimana kebutuhan dan perkembangan anggota keluarga lain terpenuhi. Menjadi pemimpin berarti menjadi panutan, memberikan teladan melalui perbuatan. Ada tanggung jawab dan konsekuensi terhadap setiap keputusan yang dipilih. Seorang pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab akan memberikan pengaruh positif pada bawahan dan anggotanya. Dia akan selalu berusaha untuk menjaga integritas dan menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang amanah akan selalu melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang dipimpinnya dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan organisasi. Pemimpin yang amanah akan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya untuk menciptakan situasi yang sebaik mungkin untuk kemajuan segenap anggotanya. Baik, terima kasih Pak Sidik. Bu Sri, silakan maju ke depan, silakan. Rekan-rekan semua, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengantarkan salah satu rekan kita, sekaligus atasan kita, dan juga beliau adalah ibu kita, yang akan berjuang di tempat yang baru, yaitu Ibu Sri. Ibu Sri memang akan berpisah dengan kita, namun ingatan dan kenangan terhadap beliau akan menjadi tempat pertama yang akan kita kunjungi setelah kepergiannya. Bagi saya, sosok Ibu Sri telah menanamkan ingatan yang baik untuk kita semua. Sebagai seorang pemimpin, beliau telah mendorong perubahan dalam membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai di organisasi kita. Kita masing-masing perlu mengingat kembali alasan kenapa kita ada di sini. Apa yang kita cari, apa yang ingin kita raih, dan apa yang ingin kita berikan. Menjadi seorang aparatur sipil negara memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menebar manfaat yang lebih luas kepada
masyarakat, kepada negara yang kita cintai. Kementerian Keuangan memiliki tugas mulia dalam mengelola keuangan negara, mengelola kekayaan negara untuk mensejahterakan masyarakat kita. Kuncinya ada pada kita semua, ada pada nilai dasar yang ditanamkan kepada kita semua, nilai dasar yang diperkuat dengan adanya core value sebagai seorang aparatur sipil negara yang telah menyatukan kita sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Integritas adalah tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana pikiran dan perilaku kita selalu selaras dengan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme adalah tentang bagaimana kita bekerja dengan bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Sementara sinergi tentang bagaimana kita harus berusaha menghilangkan ego untuk mencapai tujuan bersama. Pelayanan tentang bagaimana kita bekerja dengan berorientasi kepada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kesempurnaan adalah tentang bagaimana kita bisa menerima masukan dan senantiasa terus melakukan perbaikan. Saudara semua, kita memiliki dua pilihan sebenarnya. Apakah kita menjadi ASN yang biasa-biasa saja, sekedar menjalankan kewajiban, atau kita menjadi yang terbaik, menjadi yang paling bermartabat dan terpercaya. Pembiasaan perilaku-perilaku positif yang mendukung terlaksananya nilai-nilai tersebut akan menjadi budaya yang baik dalam mencapai tujuan mulia kita dan menjaga kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik kepada kita semua. Kita tentunya ingat betul bagaimana perjalanan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di organisasi yang kita cintai ini, yang masih terus berjalan sampai dengan hari ini, menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang telah kita berikan kepada masyarakat. Kita telah berhasil mengambil pengalaman dan momentum saat terjadinya pandemi COVID-19 untuk mendorong perubahan fundamental. Sandri. Halo, Mas. Selamat Respon secara cepat, perubahan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Dan tentunya kita semua telah upayakan kerjasama dan kolaborasi dengan cara kerja baru untuk menghasilkan kinerja, layanan, dan kebijakan terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita semua menjadi bagian dari perubahan-perubahan tadi? Sudahkah keberadaan kita itu memberikan arti bagi diri kita sendiri, bagi organisasi kita Kementerian Keuangan, bagi masyarakat, dan bagi negara Republik Indonesia?